الخاتمة يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ibrahim bin Abdul Hamid As-Saghaf. Yang kami hormati dan muliakan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, waktu luang, sehingga kita dapat berhadir bermajelis di dalam majelis kita yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Habib Ibrahim yang kembali dapat meluangkan waktu untuk mengisi majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, sehat badan, menghindarkan daripada segala bahaya dan musibah, dan mudah-mudahan segala urusan-urusan beliau dimudahkan oleh Allah. Dan merupakan satu keuntungan yang sangat besar bagi kita, khususnya di komplek perumahan Citra ini, bisa menuntut ilmu, bisa belajar dengan beliau. Maka satu kerugian yang sangat besar, kesempatan ini kita sia-siakan. Kita enggan, kita malas untuk berhadir di majelis yang sangat mulia ini, yang sangat berkah ini, yang insya Allah akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Maka di sini kami sekali lagi menghimbau atau membawai kepada seluruh jamaah, wabil khusus daripada jamaah kita di komplek perumahan ini, mari kita bersama-sama, kita ajak keluarga kita untuk meramaikan menghadiri majelis ini. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menyiapkan snack ataupun roti atau wadai pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang besar di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak, kita dengarkan bersama mau'izatun hasanah, ilmu-ilmu agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ibrahim As-Saghaf. Fa'alaihi falyatafaddal wa bihi mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. الفاتحة على روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله
من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن الصقافي بن محمد من الذويلة، وإلى رسول الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه أقل بن سالم، وإلى رسول الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذ الشيخ بن عبد البارس، ولرسول الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، لرسول الإمام طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقافي بن محمد بن ذويل وصولهم وفروعهم، وإلى أرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل بكذر وأهل عينات وأهل حريضة وأهل صيون وأهل مشهد وأهل حوضة وأهل غرفة وأهل الشبام وأهل المسيلة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعلة وصولهم وفروعهم، وخصوصا المصنف الإمام الولي القطب الحبيب أحمد بن زين الحبشي، وإلى روح الشيخ عبد الله بن أحمد بن سودان، وإلى روح الإمام خليفة الإسلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وإلى رسول الجل الحبيب سالم بن علي السقاف والحباب الشريف رضو بنت علي والسقاف، وإلى روح الشيخ ابن حيدر بن محسن بن الهندوان وصولهم وفروعهم، وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين، أما الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة، وعلى ما نواه السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه السيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وأبونا الصالحون، وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال صلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحيم الغفار مكور الليل على النهار، وصلى الله وسلم على النبي المختار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام الأبرار، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقاء الله العزيز الجبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والجلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وفروض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام مع النية. Dan fardu-fardunya salat, rukun-rukunnya salat, di antaranya adalah an-niyatu, berniat. Sebagaimana di dalam berwudu diwajibkan berniat, ketika akan berpuasa diwajibkan berniat, ketika menunaikan zakat diwajibkan berniat, ketika menjalankan ibadah haji atau ibadah umrah diwajibkan berniat, maka demikian pula ketika akan melaksanakan ibadah salat. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat.
para ulama mensyarahkan hadis innamal a'malu binniyat adalah innama sihhatul a'mali binniyat, yang artinya sesungguhnya sahnya segala amal ibadah itu bila disertai dengan niat. Sehingga jika kita sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak sah. Apa sih niat itu? Niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, bermaksud melakukan sesuatu beriringan dengan mengerjakannya. Ghaliban, kebiasaannya begitu. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu ibadah, di saat melakukannya disitulah kita berniat. Seperti kemarin di bab wudu yang sudah kita baca bersama, meletakkan niat adalah ketika kita pertama kali membasuh anggota wudu, yaitu wajah. Disitulah kita berniat. Adapun at-talaffuzu biha sunnah, melafatkan niat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Seperti kalimat usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i, usalli fardal subhi, dan seterusnya dengan lisan itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi saya biasa baca itu sebelum sholat. Enggak apa-apa, itu sunnah, tetapi tidak wajib. Sunnah saja, melafatkan dengan lisan. Artinya jika dikerjakan kita dapat pahala, jika tidak diucapkan artinya tidak dikerjakan, ya sah-sah sajalah, tapi sayang kita tidak dapat pahala, kan begitu. Kenapa para ulama mengatakan melafatkan niat itu sunnah? Karena melafatkan niat membantu hati untuk menghadirkan niat itu sendiri. Jadi jika niat itu dilafatkan dengan lisan, maka hati kita mudah untuk menghadirkan niat. Sehingga para ulama menganggap melafatkan niat itu adalah bagus, lalu dihukumi sunnah. Jadi itu dianggap mustahsan. Istihdha talaffuz bin niyah itu mustahsan, dianggap baik oleh para ulama sehingga sunnah. Kenapa? Liyusa'idal lisanu al-qalb, supaya lidah membantu hati untuk menghadirkan niat. Adapun letak dan tempat niat yang sebenarnya itu adalah hati. Jadi begitu. Dalam berniat, para ulama itu membagi dua. Ada yang namanya istihdhar, ada yang namanya muqaranah. Istihdhar menghadirkan niat, muqaranah mengikut sertakan niat bersama dengan takbir. Dan istihdhar ini dibagi dua lagi. Ada istihdhar hakiki, ada istihdhar urfi. Muqaranah dibagi dua juga. Ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Apa itu? Saya baru dengar. Nah itu berkat belajar, berkat menuntut ilmu, yang belum pernah didengar jadi didengar malam ini, kan begitu. Yang dapat manfaat bukan pian saja, ulun juga dapat manfaat. Karena pelajaran-pelajaran yang dulu pernah ulun pelajari sekarang menjadi ulun ingat kembali. Jadi kita sama-sama mendapat manfaat. Kita sama-sama belajar. Ya. Istihdhar itu menghadirkan niat. Ketika kita mengucapkan misal salat isya barusan, usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman, kalau kita jadi makmum, imaman, kalau kita jadi imam, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu ucapan lisan. Ucapan lisan tadi kita hadirkan dalam hati. Jadi ketika kita takbir,
kalimat yang kita baca dengan lidah tadi hadir di hati kita, walaupun tidak dibicarakan oleh hati. Di sini nih yang membuat banyak orang menjadi was-was, karena dia mengira niat itu adalah haditsun nafsi, perkataan hati, padahal bukan. Niat itu menghadirkan lafaz yang kamu ucapkan. Ketika mengucapkan usalli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, itu kalimat ketika kamu ucap Allahu Akbar hadir di hatimu, selesai, itulah niat. Adapun sahajaku sembahyang zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah, dibaca dalam hati, itu namanya haditsun nafsi, bukan niat. Pantas saja Allah, terus Allah saja aku sembahyang Allah zuhur, ulang lagi sampai imamnya mau ruku Allahu Akbar, langsung cepat-cepat di akhirnya. Was-was, ya was-was kalau membicarakan niat di hati, menghadirkan niat, itulah niat di dalam hati, bukan berbicara. Ini yang kadang-kala banyak orang keliru. Orang ya, bukan pian. Kalau pian insya Allah sudah tahu semua ini. Iya. Tapi saya setiap sholat begitu, bagaimana ya? Apa selama ini sholat saya tidak sah? Ya sah lah. Kenapa? Karena kalau hati bicara pasti niat itu ada di dalamnya. Tapi berniat tidak harus hati bicara. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi kalau dulu kita kecil belajar di sekolahan, di madrasah ya, diajari bahwa ketika takbir kita ucapkan di dalam hati, sahajaku sholat maghrib, sahajaku sholat isya, diucapkan dalam hati, berarti perkataan hati kan, haditsun nafsi itu. Ini sudah otomatis langsung beriringan dengan niat. Tapi tidak diucapkan dalam hati pun bisa niat itu dihadirkan, dan itu cukup. Sehingga kita tidak akan was-was lagi. Paham kira-kira keterangan ini? Ini harus diperhatikan. Makanya fikih itu ilmu pemahaman. Kalau kita kurang perhatian, kita tidak akan paham. Itulah fikih. Harus dipahami. Nah, para ulama menyebutkan istihdar, menghadirkan niat tadi itu terbagi dua. Ada istihdar hakiki, menghadirkan niat yang sebenarnya. Ada istihdar urfi, menghadirkan niat menurut uruf, menurut kebiasaan yang sudah sudah dianggap lumrah begitu ya. Terus bagaimana istihdar hakiki? Di dalam sholat fardu yang wajib untuk kita ta'arruf ada 3: al-qasdu, at-ta'yin, wal fardiyah. Bermaksud melaksanakannya yaitu dengan kalimat usalli. Kemudian fardiyah yaitu dengan kalimat fardhu. Kemudian ta'yin, menentukannya yaitu dengan kalimat zuhurkah, asarkah, maghribkah, isya atau subuh. Itu namanya qasdul fi'li wal fardiyah wat ta'yin. Usalli qasdul fi'li, fardhu fardiyah, zuhri ta'yin. Ini yang wajib ya. 3 ini wajib dalam salat fardu. Nah, ketika kita berniat dengan kalimat usalli, itu namanya qasdul fi'li, bermaksud melakukan sholat. Sahjaku sholat ini jika kita memakai istihdarul hakiki, maka kita harus menghadirkan niat sholat sampai akhir daripada rukun-rukun sholat. Itu namanya menghadirkan secara hakiki. Ketika mengucap usalli, kita menghadirkan sedang berdiri, sedang baca Fatihah, sedang ruku,
sedang iktidal, sedang sujud 2 kali ya, dan duduk antara 2 sujud sampai salam. Bisa dalam cuma mengucapkan usolli langsung dan mengucapkan Allahu Akbar langsung menghadirkan itu semua, bisa nggak kira-kira? Dalam satu takbir Allahu Akbar itu rukun sholat dari awal kita hadirkan sampai selesai. Itu namanya qasdun fi'li. Kemudian menghadirkan fardu dan menghadirkan ta'yin zuhur, asar atau maghrib atau isya dalam takbir. Itu namanya istihdarul hakiki, menghadirkan niat sholat secara hakiki yang sebenarnya. Tentunya itu sangat sulit, jarang ada orang yang bisa melakukan itu, tapi itulah yang disebut istihdar hakiki. Sehingga para fuqaha kita, khususnya mutaakhirin dari kalangan asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, mereka mengatakan cukup istihdar urfi saja, jangan pakai istihdar hakiki, tidak sanggup kalian. Cukup istihdar urfi, yaitu hanya menghadirkan bayangan sholat selesai. Ketika mengucap usolli fardhu zuhri, kita hadir hati bahwa saya sekarang sholat zuhur, selesai. Tidak usah menghadirkan rukun-rukunnya detail dari awal sampai salam, sulit. Nah, ini namanya istihdar urfi. Sudah, kita ambil yang urfi saja. Jadi itu di saat takbir dihadirkan, itu dihadirkan bahwa saya sedang sholat, selesai. Kemudian apa lagi? Dihadirkan bahwa sholat yang saya lakukan ini fardu. Terus fardu yang mana? Zuhur. Kalau zuhur, kalau asar ya asar, kalau maghrib ya maghrib, kalau isya ya isya, tergantung sholatnya. Selesai. Itu namanya istihdar urfi, cukup menghadirkan bahwa saya sholat tanpa mengingat rukun-rukunnya, dan menghadirkan bahwa sholat ini fardu, dan menghadirkan pula bahwa fardu yang dilaksanakan adalah zuhur, asar atau maghrib dan seterusnya. Selesai. Itu namanya istihdar urfi, dan ini cukup, tidak usah istihdar hakiki, terlalu berat bagi kita. Secara tabiat manusia sulit untuk melakukan itu, kecuali latihan. Mungkin bertahun-tahun baru bisa menghadirkan sholat dengan rukun-rukunnya secara mendetail ketika mengucap takbir. Sulit itu, latihan lama itu, ya, paham ya? Jadi cukup kita ambil istihdar urfi saja. Kemudian yang kedua, muqaranatun haqiqiyah dan muqaranatun urfiyah, yaitu muqaranah membarengi takbir dengan niat. Kan awal mula masuk ke dalam salat kita mengucap takbir. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Artinya pengharaman salat itu adalah ketika kita sudah takbiratul ihram, maka segala larangan-larangan di dalam salat sudah berlaku. Setiap hal atau sesuatu yang diperbolehkan di luar sholat, jika kita sudah takbir maka dilarang. Sebelum sholat kita boleh makan, sebelum sholat kita boleh minum. Kalau ada yang ngerokok, dimohon jangan ngerokok dulu. Hormati majelisnya, hormati malaikat-malaikat yang hadir. Malaikat nggak senang bau rokok ya, kabur nanti malaikatnya. Jangan ngerokok dulu ya, ditahan. Jadi begitu, hadirkan ketika kita takbir. Nah, muqaranah hakikiyah itu adalah mengikut sertakan niat ketika takbir. Jadi takbiratul ihram, pengharaman bagi seseorang ketika sholat dimulai dengan sejak takbir. Setelah takbir haram dia melakukan yang dilarang. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bicara. Padahal tadinya boleh kan, tapi kamu sudah takbiratul ihram, maka nggak boleh lagi kamu melakukan itu. Kemudian tahliluhat taslim, dan penghalalan sholat adalah ditutup dengan salam. Kalau sudah salam, ayo boleh, silahkan makan, silahkan minum, silahkan ngomong, bicara. Ini adalah pertama kali memasuki sholat dimulai dengan takbir. Nah, niat itu diikutkan dengan takbir. Ada dua keadaan.
Ada muqaranatun haqiqiyah, ada muqaranatun urfiyah. Kita harus pahami ini biar kita tidak was-was lagi dan jelas. Muqaranatun haqiqiyah adalah mengikut sertakan niat secara hakiki. Artinya niat dibarengi dengan takbir, dengan kalimat Allahu Akbar. Dari pertama mengucap hamzah daripada lafzul jalalah, niat sudah hadir tuh. Dan ditutup niat itu seiring dengan mengucap huruf ra daripada lafaz akbar. Jadi Allahu Akbar, dari Allahu niat sudah dimulai sampai akbar niat sudah habis. Kalau kita logika kan, atau kita bikin proyeksi atau gambaran, ibarat takbir itu panjangnya 1 meter, niatnya juga harus 1 meter panjangnya, begitu ya, biar mudah untuk dimengerti. Kalau niat panjangnya, kalau takbir panjangnya 1 meter, niat juga harus 1 meter. Ini namanya muqaranatun haqiqiyah. Ini disebut dengan berbarengan secara hakiki yang sebenarnya. Dan ini ternyata juga sulit untuk dilakukan kecuali kita latihan. Akhirnya apa? Cukup kata para ulama kita muqaranatun urfiyah. Apa itu muqaranatun urfiyah? Muqaranatun urfiyah adalah cukup dengan menghadirkan niat di awal takbirkah, di tengah-tengah takbirkah, atau bahkan di akhir takbir. Yang penting Allahu Akbar belum selesai, kamu letakkan niat di situ. Selesai, beres. Dan itu adalah yang termudah buat kita. Udah, nggak usah muqaranah hakikiyahan. Nah, kalau nggak terlatih sulit. Cukup dengan menghadirkan niat di awal takbirkah. Nggak bisa, Bob, saya terlalu banyak memikirkan dunia sehingga ketika saya mengucap Allah belum hadir tuh niat. Pas sudah sampai baru hadir niat. Nggak apa-apa, berarti kamu menghadirkan di tengah. Masih belum bisa, di awal saya masih ingat dunia Allah, di tengah masih ingat dunia, pasti mau mengucap akbar baru ingat niat Allahu Akbar. Cukup, nggak apa-apa ya, asal jangan was-was. Allah Akbar, Allahu Akbar, mengeluarkan tenaga dalam. Allahu Akbar, was-was itu nggak boleh, itu dari setan, itu jangan diikuti. Kan mudah sekali ya, sudah jelas kan keterangannya tadi. Ngerti nggak ya? Masa nggak ngerti juga? Nah itu kan sangat mudah sekali. Kalau sudah paham ini, insya Allah tidak ada peluang bagi was-was untuk menyentuh hati kita. Mudah sekali. Kita cukup menghadirkan niat di dalam sholat. Itu lafaz yang kita baca itu hadir di hati. Ibarat hati itu celengan, tabungannya ya niat itu. Kan ada celengan, ada duit. Celengan diisi dengan duit. Nah, hati kita diisi dengan niat. Hadirkan ketika takbir, selesai. Kan mudah. Jangan was-was lagi, sudah dari sejak sekarang. Ya, jangan was-was, cukup was-was dari setan itu. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pernah ditanya tentang doa agar kita bisa menghilangkan was-was di dalam hati di saat akan beribadah, baik itu ketika wudhu, ketika sholat. Karena was-was ini biasanya datang di saat kita akan beribadah. Di saat mau wudhu, kadang wudhu gak selesai sampai setengah drum habis air, mukanya belum juga dicuci. Bukan belum dicuci, sering dicuci sampai merah mukanya, gara-gara dia merasa niatnya masih belum pas. Mandi wajib, mandi hadas besar, nawaitul hadas, satu ember belum cukup, tambah lagi satu ember. Ya Allah, was-was. Apa kata Abu Hasan Asy-Syadzili? Jika ada seseorang merasa di dalam dadanya itu was-was, maka hendaknya dia pegang dadanya dengan tangan kanannya. Lalu kemudian dia membaca Subhanal Malikil Khallaq, Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al, Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Lalu membaca surah Al-Insyirah
sebanyak 3 kali atau 7 kali. Itu surah Alam Nashrah Laka Sadrak itu. Alam Nashrah Laka Sadrak itu dibaca. Ya. Subhanal Malikul Quddus Al-Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikul Quddus Al-Khallaqil Fa'al. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai. Tambahin 2-3 kali atau belum bilang 7 kali, hilang insyaallah itu. Sudah hafal? Sudah. Alhamdulillah. Kuat hafalannya. Kayak Imam Syafi'i semua. Sekali mendengar langsung hafal. Alhamdulillah. Ya. Hafal kan sudah ya? Coba ulangi. Bisa? Belum hafal namanya itu. Ya. Subhanal Malikul Quddus Al-Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikul Quddus Al-Khallaqil Fa'al. Bisa? Subhanal Malikul Quddus Al-Khallaqil Fa'al. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ditutup dengan wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ingatkan Ustaz Abdul Aziz, ingat insyaallah. Ustaz Abdul Aziz ya. Al-Aziz. Subhanal Malikul Quddus Al-Khallaqil Fa'al. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Baca Al-Insyirah 7 kali, 3 kali atau 7 kali. Faedahnya disebutkan oleh Sayyid Abu Bakar Syata di dalam kitab I'anatul Talibin dan juga disebutkan oleh para ulama-ulama lain. Hanya saja ada sedikit perbedaan lah. Sebagian ada yang menambahkan setelah fa'al itu ada kalimat 5 yurid. Jadi Subhanal Malikul Quddus Al-Khallaqil Fa'al 5 yurid. Ada tambahan 5 yuridnya sebagian. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Lalu kemudian baca surah Al-Insyirah 3-7 kali. Hilang was-wasnya insyaallah. Ini amalan bagi orang-orang yang suka was-was di dalam hatinya. Ya. Apa perlu dicatat nanti? Hah? Perlu apa tidak dicatat? Kalau diam berarti nggak perlu ya, nggak usah dicatat berarti. Perlu apa tidak? Oh ya perlu ya, nanti dicatat kalau gitu. Kalau nggak ada suaranya berarti nggak ada yang perlu. Ya. Insya Allah nanti dicatatkan itu. Kemudian dianjurkan pula bagi orang yang biasa was-was ketika akan takbiratul ihram untuk membaca surah An-Nas. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. An-Nas ya. Ingat, sebahagian kadang ada yang salah baca surah An-Nas. Begini nih, perhatikan baik-baik ya. Ada yang bacanya begini, yang salah ini, biar sadar. Kadang-kala kita tidak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Salah itu. Salah itu. Maliknya jangan panjang. Sering kita dengar kayak gitu, rata-rata kayak gitu. Malikin nas. Salah. Malikin nas. Di dalam Hasyiatus Sawi disebutkan kalimat malikin nas itu jangan dimad, jangan dipanjangkan. Bittifaqil qurra. Itu sudah disepakati oleh para ahli qiraat. Semua qiraat sab'ah
tidak ada yang memanjangkan Malikin Nas. Salah itu. Hati-hati. Kalau di dalam suratul Fatihah Maliki Yaumiddin ada dua qiraat. Kalau qiraat Hafs itu dibaca panjang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Panjang memang maliknya. Tapi dalam qiraat Abi Amr, riwayat Abi Amr Ad-Duri, itu dibaca pendek. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Orang Hadramut biasa bacanya seperti itu. Maliki Yaumiddin. Habib Umar kok bacanya Maliki Yaumiddin, kok bukan Maliki Yaumiddin? Bukan salah Habib Umar, ente yang nggak paham. Habib Umar salah jangan-jangan ya. Habib Umar itu ulama besar. Ente jangankan ulama besar, ulama kecil juga bukan. Iya. Ente yang salah, bukan Habib Umar yang salah. Iya. Ada qiraat itu, ada Maliki Yaumiddin panjang, ada Maliki Yaumiddin pendek. Tapi dalam surah An-Nas tidak ada. Semua Al-Qurra, para qiraat sab'ah khususnya, itu tidak memanjangkan mim daripada Malikin Nas. Ingat, perhatikan betul-betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jangan malikin nas. Itu dulu waktu sekolah TK, betul. Karena kita diajarkan guru kita dengan lagu supaya cepat hafal. Ya kita kan tidak sekolah TK terus-terusan. Sekarang kita sudah tua, ya diganti juga bacaannya. Jangan jadi anak TK terus. Iya. Kalau dulu betul, maksud guru kita di sekolahan ingin supaya kita cepat hafal. Biarlah dulu nanti diperbaiki bacaannya kalau sudah hafal. Akhirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Betul dulu waktu sekolah TK untuk menghafal, untuk memperkuat hafalan. Ya supaya cepat hafal dilakukan. Jadi ma-nya panjang akhirnya. Tapi itu salah. Ya orang sekolah TK memang salah dulu karena dia masih belajar. Nanti kan ketika sudah hafal akan diperbaiki oleh gurunya. Begitu. Ini perhatikan baik-baik ya dalam baca surah An-Nas. Kemudian di dalam surah An-Nas ini juga di akhir biasanya itu allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Ada yang baca jannah loh. Orang minal jannati wan nas itu yang mewaswasi di dalam dada manusia. Minal jin, tahu jin ya? Itu jin tuh, jin ifrit, jin ini, jin itu ya. Minal jannati daripada bangsa jin, wan nas dan manusia. Bukan minal jannati, surga artinya kalau jannah. Bukan jin lagi artinya. Jauh banget kan? Jauh. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jannati wan nas. Jannah, jinnah, ya, jin wan nas. Minal jinnati wan nas, bukan minal jannati. Ini juga perlu diperhatikan. Kembali ke pembahasan. Jadi tadi kalau kita merasa was-was, baca yang dianjurkan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili, Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al, iya sya' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Baca surah Al-Insyirah 3 kali sampai 7 kali begitu. Kemudian ketika akan takbiratul ihram baca dulu surah An-Nas. Setelah itu baca Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun 3 kali. Orang yang rajin membaca Al-Wirdul Latif pagi dan sore hafal ini. Karena ini ada di awal Wirdul Latif. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dibaca itu 3 kali. Insyaallah
yang punya penyakit waswas hilang penyakitnya itu. Ini doanya, ini zikir bacaannya. Kunci utamanya ada pada kesadaran kita. Zikir dan doa itu adalah faktor pendukung. Yang paling utama itu adalah kesadaran kita sendiri. Kalau kita zikir doa tapi tidak mau sadar, ya tetap aja was-was. Jadi kita dukung dalam rangka memerangi was-was itu dengan zikir dan doa-doa tadi. Paham? Itu faktor pendukung. Kalau itu dibaca, kita melawan was-was, was-wasnya pasti kabur, tidak akan kembali lagi nanti. Ini yang suka was-was, amalkan itu, insyaallah hilang. Jadi tadi ingat, di dalam berniat kita cukup istihdar urfi, yaitu menghadirkan sholat secara global, secara ijmal, secara garis besarnya saja. Aku sholat ya, sholat itu urfi, orang semua tahu. Kalau sholat itu ya takbir, ruku, i'tidal, sujud sampai salam, semua tahu. Sudah, aku sholat dalam hati, hadir seperti itu. Kemudian fardunya dan ta'yinnya. Fardunya adalah ya kalimat fardu itu, ini adalah sholat fardu. Dan yang dita'yin adalah sholat apa yang kita kerjakan sekarang. Zuhur ya zuhur berarti, asar ya asar berarti, maghrib ya maghrib, ta'yin itu penentuan namanya. Ini 3 hal yang wajib ketika kita berniat. 3 hal ini apa namanya? Qasdul fi'li, bermaksud melakukan perbuatan sholat itu dengan ucapan usolli itu. Kemudian fardiyah, yaitu kalimat fardu. Kemudian ta'yin, menentukan jenis sholat yang dilakukan. Ini untuk sholat fardu, 3 hal ini tidak boleh ketinggalan. Ini yang wajib ya. Adapun kalimat mustaqbilal qiblati, adapun kalimat adaan, adapun kalimat lillahi ta'ala itu tidak wajib. Bahkan zikru adadir rakaat, menyebut jumlah rakaat juga tidak wajib ya. Tidak usah disebut misalnya arba'a rakaatinnya, cukup usolli fardhu zuhri saja langsung Allahu akbar, sah. Saya lupa menyebut arba'a rakaatinnya, saya lupa menghadirkan jumlah rakaatnya yang 4, gak apa-apa, itu tidak wajib, itu sunnah saja. Yang wajib cuma 3, qasdul fi'li, yaitu bermaksud mengerjakannya, usolli. Kemudian al-fardiyah, yaitu kalimat fardu. Kemudian at-ta'yin, menentukan sholatnya, fardhu zuhri, fardhu asr, dan seterusnya. Itu saja yang wajib ya. Yang lainnya sunnah. Bukan berarti mentang-mentang sunnah lalu tidak diamalkan, ya jangan, tetaplah diamalkan. Tapi kalau ketinggalan jangan dibatalkan sholatnya lalu diulangi karena lupa menghadirkan jumlah rakaat, jangan. Itu sunnah saja. Ini jika sholat sendirian. Tapi kalau kita sholat berjamaah, lain lagi ceritanya. Kalau kita sholat berjamaah, makmum wajib berniat makmuman, harus ditambahi kalimat makmumannya ya. Kalau kita sholat berjamaah, itu tadi yang kita bahas tentang pembahasan orang yang sholat sendiri. Kewajibannya cuma 3, yaitu usolli, kemudian fardhu, kemudian zuhri, maghrib, asri, isya atau subhi misalnya, itu saja. Tapi kalau sudah berjamaah ditambahi dengan makmuman. Adapun imam, jika ingin mendapatkan fadilat berjamaah bersama makmum, ya tambahi imaman. Kalau khusus berjamaah ada tambahan makmuman atau imaman. Kalau sendirian cukup 3 itu saja. Ini untuk sholat fardu. Menyebut rakaat, arba'a rakaatin, 4 rakaat, menyebut lillahi ta'ala, idhofah ila dzil jalalah, itu idhofat menyandarkan kepada Allah, itu hukumnya sunnah lillahi ta'ala. Atau mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, itu juga hukumnya sunnah. Seandainya tidak dihadirkan di saat takbir, tidak apa-apa. Paham? Bahkan niat qadaan itu juga nggak wajib. Kita tadi malam tidur lelap karena capek, pas bangun sudah jam 7 pagi, keluar waktu subuh, mau mengqadha subuh, seandainya dia tidak mengucapkan qadaan, sah. Usolli fardhu subhi rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sahajaku sembahyang subuh 2 rakaatnya pun tidak disebut sah. Sahajaku sembahyang subuh karena Allah, Allahu akbar. Tidak usah disebut qadhaannya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Allah tahu kok kamu telat
kamu kesiangan, gak usah diajari, Allah Ta'ala tahu kamu kesiangan. Bangun jam 7 sholat subuh ya pasti kodoan itu. Nggak mungkin sholat subuh adaan kalau jam 7 atau jam 8, iya pasti kodoan. Jadi niat kodoan tidak dibuat nggak apa-apa. Ini sekali lagi kalau kita berbicara tentang yang wajibnya. Tapi kalau kita ingin melaksanakan yang sempurna, ya jumlah rakaat dihadirkan dalam niat, kemudian adaan atau kodoannya juga dihadirkan dalam niat, apalagi lillahi ta'alanya juga dihadirkan di dalam niat. Kalau perlu mustaqbil al-qiblahnya juga dihadirkan di dalam niat. Kalau ingin yang sempurna. Nah, jadi tadi yang kita bahas itu yang wajibnya hanya 3 untuk sholat fardu. 1. Yang kedua, jika sholat yang kita akan lakukan ini adalah sholat sunnah, itu terbagi 2. Sholat sunnah itu ada yang sholat sunat, ada waktu dan sebab. Dan sunatnya ini muakkadah, bukan nafil mutlak, bukan sholat sunat mutlak. Nah, ini diwajibkan cuma 2. Qasdul fi'li yaitu usalli, yang kedua ta'yin, menentukan sholatnya. Di antara sholat sunat yang muakkadah yang sangat ditekankan, arti muakkadah, Nabi tidak pernah meninggalkannya, la hadaran wala safaran, baik di saat beliau sedang ada di rumah ataupun safaran, sedang bepergian di luar rumah, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ini disebut dengan an-naflul muakkad atau sunnah muakkadah, salat sunat yang dikuatkan, ditekankan, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik di saat sedang di rumah ataupun di saat sedang di perjalanan. Dan salat ini berhubungan dengan waktu, seperti salat duha. Ini kalau kita bicara tentang wajibnya cuma 2 saja, yaitu qasdul fi'li, bermaksud mengerjakannya, dan ta'yin, menentukannya. Karena yang akan dilaksanakan tadi adalah salat sunat duha, maka yang ditentukan adalah duha saja. Jadi kalau kita salat duha itu niatnya begini, misalnya ushallid duha Allahu akbar, sah. Ushallid duha Allahu akbar, sah, karena ada qasdu di situ, usalli, qasdul fi'li, dan ta'yin, ada duhanya di sana. Sunnahnya Bang Bib, lillahi ta'alanya Bang Bib, itu enggak wajib. Itu tidak wajib. Ini kita bicara yang wajibnya dulu ya. Nah, tapi kalau kita ingin yang sempurna, supaya pahalanya juga sempurna, ya buatlah semuanya. Jadi kalau kita menginginkan yang sempurna, usolli sunnatad duha, sunnahnya dibuat, padahal ini kada wajib dibuat dalam salat sunat. Kalimat sunnata ini beda tadi dengan salat fardu, ya fardunya wajib dibuat. Kalau salat sunat, sunatnya nggak wajib dibuat. Kemudian apalagi menyebut rakaat, ta'yinnya wajib, duha, sunnat duha. Kemudian zikru adabir rakaat, menyebut jumlah rakaatnya, rakaataininya. Kemudian mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Kemudian menyandarkannya kepada Allah, lillahi ta'ala, Allahu akbar, hadir dalam hati. Itu sempurna. Kalau kita ingin meringkas, hanya sebatas yang wajib saja, 2 saja, usolli dan ta'yin, duha. Qabliyah lah, ba'diyah, begitu juga. Usolli qabliyat adz-zuhri, usolli ba'diyat adz-zuhri. Sunnatan lillahi ta'ala enggak disebut, enggak apa-apa. Rakaatain yang enggak disebut, enggak apa-apa. Itu yang wajibnya. Tapi tidak dapat pahala sunnah. Kalau mau sempurna ya usolli sunnata qabliyat adz-zuhri, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Usolli sunnata qabliyatiz zuhri, usolli sunnata ba'diyatiz zuhri, misalnya rakaat ini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu tadi untuk salat sunat 2 saja. Dan salat sunatnya ini tadi terbagi 2 ya. Salat sunat yang muakkadah, yang bukan mutlak, dan ada waktu dan sebabnya seperti duha tadi, hanya 2, yaitu qasdul fi'li, usolli, dan ta'yin, menyebut nama salatnya. Ini yang wajibnya ya. Kemudian jenis salat yang nomor 2, yaitu an-naflul mutlak, salat sunat mutlak saja. Kalau salat sunat mutlak
ini tidak wajib kecuali qasdul fi'li saja, seperti sholat sunat tahajud. Itu sholat sunat mutlak, itu tidak dibatasi dengan waktu dan jumlah rakaat, itu disebut dengan mutlak. Tahu arti mutlak kan? Bebas. Mutlak itu kan bebas, tidak dibatasi dengan berapa jumlah rakaatnya. Kalau duha kan ada batasannya, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak menurut Imam Romli 8 rakaat, menurut Imam Ibnu Hajar 12 rakaat, nggak boleh lebih. Witir ada batasannya, paling sedikit 1 rakaat, cuman kalau keseringan makruh kalau 1 rakaat saja. Iya, malas banget, masa witir cuma 1 rakaat, nyicil. Nah, kemudian paling sedikit sempurna ya 3 rakaat, paling full nggak boleh lebih, maksimalnya berapa? 11 rakaat. Ada batasannya. Tapi kalau tahajud tidak ada batas. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam beliau salat sunat sebanyak 1000 rakaat. Salat apa itu? Ya salat mutlak itu tadi, tahajud, tidak dibatasi. Sehingga kalau yang dilaksanakan adalah an-naflul mutlak, salat sunat mutlak saja, maka yang wajib hanya qasdul fi'li, cukup dengan usolli Allahu Akbar, sah. Ya, usolli Allahu Akbar, sah, sudah, itu aja. Sah jago salat Allahu Akbar, sah. Itu kalau kita ingin sunat mutlak. Tapi ya kalau ingin yang sempurna, ini kita bicara yang wajibnya ya. Sekali lagi yang kita bicarakan yang wajibnya. Ya kayak kemarin juga syarat sahnya sholat menutup aurat. Ya kita kalau bicara yang wajibnya, aurat laki-laki dari pusar sampai lutut harus tertutup. Ini kan kita bicara yang wajibnya. Bukan berarti harus dipraktekkan. Akhirnya nanti sholat cuma pakai celana katuk aja. Baju kada, betapih kada. Iya. Kenapa? Cukup dengan celana cingkrang misalnya, atau 3/4. Kenapa? Karena kan aurat saya sudah tertutup pusar sampai lutut. Sah? Iya, sah sih. Tapi bagus enggak kayak gitu? Nah ini sama seperti ini nih. Ini yang kita bicarakan tentang yang paling sedikitnya kewajiban yang kita lakukan. Cuma di sana saja selesai. Usolli Allahu Akbar, sah. Kalau itu nafil mutlak, karena yang diwajibkan 1 qasdul fi'li saja. Jadi ulangi lagi, yang wajibnya itu kalau dalam salat fardu 3, ta'arrudnya ini 3, qasdul fi'li usolli, fardiyah itu fardhu, ta'yin menentukan salatnya zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, itu ta'yin. Ini yang fardu ini. Kalau yang sunnah, tadi sunnahnya adalah yang ada waktu dan sebabnya dan muakkadah, bukan yang mutlak, yaitu diwajibkan 2 saja, usolli dan ta'yin, qasdul fi'li dan ta'yin. Usolli apa? Usolli duha, usolli witr, usolli idul adha misalnya, cukup. Sunnatnya tidak dibuat nggak apa-apa, rakaatnya tidak disebut nggak apa-apa. Ini yang paling sedikitnya, wajibnya. Kalau dibuat ditambahin sunnatnya, sunnat duha, rakaatainnya zikir atau sebut jumlah rakaatnya, tambah bagus. Ini kita kan bicara yang wajibnya. Apalagi, dan yang ketiga adalah sunat mutlak, maka itu tidak ada yang wajib kecuali 1, yaitu al-qasd, qasdul fi'li. Cukup usolli Allahu Akbar, sah. Sah jago salat Allahu Akbar, sah. Tapi kalau kita ingin yang sempurnanya, ya sudah, usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Sah jago salat sunat 2 rakaat karena Allah, sudah selesai. Itu lebih sempurna. Ini baru bicara niat kita ya, belum takbiratul ihram lagi ini. Apa? Lanjut takbiratul ihram. Apa di pending pelajarannya akan datang? 2 minggu loh, lama banget tuh. Masa setiap 2 minggu 1 rukun, 2 minggu 1 rukun? Kapan selesainya? Apa? Lanjut apa tidak nih? Baik, kita lanjut 2 minggu yang akan datang, insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, insyaallah. Ada pertanyaan? Iya. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon penjelasannya Habib. Bagaimana menyikapi sikap suami yang suka berbohong dan judi? Suka berbohong dan judi, kemudian sambungannya sekaligus curhat berjudi. Okay. Ini ada sambungannya biar lebih jelas. Pernah suatu hari ketika dia berjanji pada istri tidak akan mengulanginya lagi, tapi kenyataan semuanya bohong. Dia kembali berjudi dan lebih parah lagi, mulanya istri tidak tahu, tapi setelah banyak orang ke rumah menagih hutang, barulah tahu bahwasanya judi tersebut dari hasil berhutang. Kemudian apakah berdosa bagi istri meminta cerai kepada suami karena tidak tahan dengan kelakuan suami tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini curhat kayaknya, bukan pertanyaan. Ya baik. Ada seorang suami yang suka bermaksiat, baik itu judi, narkoba, dan lain-lain lah. Yang penting itu adalah maksiat. Tugas istri, walaupun dia dipimpin oleh suami, yang menegurnya. Kenapa? Karena pimpinannya sekarang sedang kacau. Iya, tidak bisa diharap kepala rumah tangga suka mabuk-mabukan, suka berjudi, bagaimana bisa memimpin rakyatnya di rumah tangganya? Orang dirinya sendiri aja nggak becus. Jadi bagaimana? Ya, istri yang salehah harus memberi pengarahan. Kalau suaminya tidak akan menurut, apalagi sampai main tangan dan kekerasan, ya laporkan KDRT itu. Ya jangan seperti itu dulu lah. Cari cara yang terbaik, yang ideal. Apa? Mungkin dia punya orang tua. Orang tuanya ini mertua kita kan, mertua perempuan, mertua si istri. Kelaporkan, bah, si laki ulun tuh kayak gini, ulun kayak apa ya? Ulun sayang aja bang, cuman kayak ini, minta tolong epian pada hiakan. Pasti si Din merasa bertanggung jawab, akan menasehati. Aja lo hai, hadangilah nyawa sini, kena unda madahinya. Gitu ya. Pasti begitu orang tua kita itu. Insya Allah begitu. Itu solusi pertama. Tapi kalau sudah banyak cara yang ditempuh, tergantung perempuannya. Kalau perempuannya penyabar, yaitu perempuan yang tipikalnya itu penyabar dan bisa menerima, maka dia hendaknya memperbanyak untuk bangun malam dan berdoa. Di dalam hadis disebutkan sihamul lail la tukhti, anak panah yang dilesatkan di malam hari tidak akan pernah meleset. Maksudnya apa? Doa yang dipanjatkan di malam hari itu tidak akan pernah tidak terkabul, pasti terkabul. Cuma kadang menunggu waktunya saja. Jadi tetap terus panjatkan doa untuk suaminya. Tapi kalau dia sudah tidak tahan, selalu mabuk, pulang ke rumah mulutnya bau alkohol, ya, berjudi, sampai pinjam uang ke situ kemari ngutang, ternyata buat berjudi, istri tidak pernah dinafkahi, haknya tidak pernah dipenuhi, berhak si istri untuk menuntut cerai. Ini tidak masuk dalam ancaman hadis. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqa min ghairi ma ba'sin la'anathal malaikatu. Wanita manapun yang meminta kepada suaminya perceraian min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang tepat dibenarkan syariat, dia dilaknat oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Suaminya bagus, suaminya akhlaknya baik, tiba-tiba mendadak minta cerai. Itu perlu diselidiki HP-nya tuh. Ada apa di HP-nya? Jangan-jangan ada orang ketiga nih. Nggak ada salah, suaminya baik, nafkahnya diberikan, tiba-tiba
sepertinya kita sudah tidak cocok lagi, tolong ceraikan saya. Kata suaminya, ini gara-gara keseringan nonton sinetron ini atau cet-cetan ini. Hati-hati. Makanya ya, suami harus mengontrol terus HP istrinya. Hati-hati. Nah, wanita seperti ini nih yang masuk dalam ancaman hadis. Kenapa? Karena min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang tepat yang dibenarkan oleh syariat, tiba-tiba minta cerai. Nah, ini dilaknat malaikat ini. Hati-hati. Tidak akan berkah perempuan itu. Seumur hidup nggak akan berkah itu. Walaupun dia kawin lagi nanti dengan laki lain setelah diceraikan dan iddahnya habis, nggak akan berkah itu. Kualat sama suami yang pertama. Karena apa? Dia tidak ada salah, tidak ada apa-apa, nafkah semua diberikan, zahir dan batin. Dididiknya lagi, tiba-tiba minta dicerai. Pian kada gaul bang, pengen cari suami yang gaul, yang tatoan, gitu, yang mulutnya bau rokok gitu, astagfirullah, atau bau alkohol gitu. Perempuan kayak gini biasanya menyesal sih biasanya. Di akhirnya dia menyesal. Sering kejadian seperti itu. Ulun mengatakan sering karena orang sering cerita gitu sama ulun. Iya, ada kejadian bapak-bapak sudah punya cucu malahan gara-gara HP itu. Istrinya ini sudah punya cucu, berarti nenek-nenek kan? Udah punya cucu soalnya. Walaupun muda, kalau sudah punya cucu ya nenek. Apa? Mau mangkir, nggak mau dipanggil nenek. Nah terus itu apa tuh yang kecil-kecil bayi itu apa itu? Bukan cucu apa? Ya cucu sih, tapi kan saya masih muda, tetap aja nenek. Ya nenek muda. Dia cet-cetan sama orang nggak dikenal, katanya kaya, suaminya orang tidak mampu. Ya walaupun tidak mampu tapi dia bekerja, nafkah tetap dilaksanakan. Katanya suaminya lelaki ini keren orangnya, suaminya ya pakai sarungan, koko, dianggap nggak gaul mungkin sama dia. Akhirnya apa? Ditinggal pergi suaminya, kasihan. Karena suaminya ini orang baik, orang beragama, paham, dia pun menceraikan. Karena apa? Kalau tidak diceraikan haram seumuran, kasihan. Dia nggak mau istrinya berzina seumuran sama laki-laki itu. Akhirnya sudah dia ceraikan. Dan dia berharap istrinya itu nanti akan menikah dengan suaminya setelah iddahnya selesai. Dia harapannya sih begitu. Tapi wallahu alam kejadiannya bagaimana, yang jelas dia niatnya baik, nggak apa-apa katanya. Itu baru kawin mungkin seminggu, SMS ke suaminya, Mas apa kabarnya? Datang ke saya, balas nggak? Jangan balas, kata saya. Ngapain kamu balas istrinya? Kan bukan istri kamu lagi. Gak dibalas. Mas kenapa SMS saya nggak dibalas? Ini ada lagi, jangan dibalas, kata saya. Ada apa? Mas, anak-anak gimana kabarnya? Jangan dibalas. Nelpon nggak diangkat, jangan diangkat. Itu nangis-nangis nyesal istrinya itu. Nyesal betulan akhirnya. 3 bulan mungkin, kira-kira 3 bulan dicerai lagi sama suaminya yang kaya tadi. Apa? Anak-anaknya nggak ada yang senang sama dia. Anak-anak suaminya itu udah tua, soalnya suaminya kan punya anak juga banyak dia. Jadi anak-anaknya sudah ini mau hartanya aja mungkin ini, sudah usir aja dari rumah, diusir, cerai akhirnya. Pulang lagi mendatangi suaminya, nggak punya rumah, nyesal sendiri. Begitu kena batunya ini. Itu namanya ketulahan itu. Nah ini ngaran ketulahan nih. Kenapa? Karena dia minta cerai sama suaminya tanpa ada alasan yang tepat. Tapi kalau yang ditanyakan seperti tadi dan istrinya tidak bisa menghadapi itu, nafkah tidak dilaksanakan dan dia selalu berpoya-poya mencari uang pinjam ke situ kemari untuk berjudi, dia berhak untuk menuntut ke pengadilan, menggugat cerai. Nggak apa-apa kalau memang dia tidak bisa sabar. Ini jalan yang kedua. Tapi kalau jalan yang pertama tadi, kalau dia masih bisa sabar, adalah mendoakannya di setiap malam agar mendapat hidayah dari Allah. Ya itu aja udah. Ada dua cara bagi pian. Doakan dan sabar menghadapinya, terus jangan putus asa, atau gugat. Karena sudah tidak ada kebaikan lagi kalau memang sikap dan tingkah lakunya tidak berubah juga. Begitu ya. Halas. Berapa ini? Bolehkah
mencantumkan nama ketika memberi kado di acara pernikahan? Ya nggak apa-apa. Mencantumkan nama di acara kado di saat pernikahan, kado pengantin ya nggak apa-apa, asal hati tetap ikhlas. Kan kembalinya bukan kepada tulisan, ke hati kan. Asal hatinya tetap ikhlas. Tapi kalau seandainya dicantumkan nama, ngasih tas yang harga 5 juta, tulis nama dari Fulanah binti Fulan. Maksudnya kalau saya kawin kamu harus kasih saya juga yang kayak gitu, kalau bisa lebih mahal. Ini lain lagi ceritanya ini. Ini yang dimaksud di dalam ayat, di dalam surah Al-Muddatsir ya. Wala tamnun tastakfir. Sebahagian ahli tafsir mengatakan wala tamnun tastakfir. Jangan kamu memberikan sesuatu pemberian tapi tastakfir, minta dikembalikan lebih banyak lagi daripada yang dikeluarkan. Ini nggak boleh kayak gini. Wala tamnun tastakfir. Nah itu paham. Ini tergantung niatnya, kembali ke hatinya. Jadi kalau tulisan saja tapi tidak ada niat apa-apa, tulisan itu mungkin kalau ditulis lalu si pengantin membuka dan tahu isinya, dia mungkin akan saling tambah erat hubungan persahabatannya. Alhamdulillah kawan saya masih perhatian sama saya. Subhanallah ngasih saya sajadah. Subhanallah ngasih saya handuk. Misalnya, ya, nggak apa-apa. Yang penting dia perhatian kepada saya. Alhamdulillah. Ya, kalau tujuannya seperti itu bagus. Kenapa? Lil mawaddah, untuk menambah rasa kasih sayang dalam persahabatan. Tapi kalau nggak ditulis, dari hamba Allah, ini bukan sumbangan, ini hadiah ya. Udah dikasih sama dia. Kenapa ya si Fulanah seperti tidak senang dengan pernikahan kita ya mas? Kenapa? Dia nggak ngasih hadiah, padahal hamba Allah tadi dia itu. Iya, lantaran tidak ditulis akhirnya ada suudzon, nanti berasa nggak buruk. Padahal ya kita baik sama dia ya, kayak nggak senang. Kenapa ya? Hadiah orang semua ngasih, dia nggak ngasih, padahal dia teman dekat kita. Padahal ngasih dia, tapi ditulis hamba Allah tadi salahnya. Ya akhirnya ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik jadinya. Nah, jadi kalau maksud tujuan menulis nama tadi agar mempererat hubungan persahabatan, akan membuat tambah menjadi harmonis, bagus, itu namanya al-hubbu fillah juga, itu cinta karena Allah itu. Nah, tapi kalau ditulis nama, hadiahnya mahal, minta supaya nanti kalau saya nikah, saya kawin, jadi pengantin, kamu juga harus berikan kepada saya hadiah yang mahal seperti ini, minimal sama, atau kalau bisa lebih mahal lagi. Nah ini nggak boleh kalau kayak ini, berarti nggak ikhlas itu. Udah ya? Ikhlas. Oh, ada lagi. Bagaimana sebaiknya menyikapi anak yang mau sholat ke musola, tapi ketika sedang sholat malah bergaya sehingga mengganggu jamaah sholat? Ya, ketika sedang sholat mengganggu orang sholat. Oh, anak ya. Tergantung anaknya ya. Kalau anak itu masih belum memayyiz, masih belum paham, belum mengerti, jangan dibawa ke masjid. Itu akan mengganggu orang nanti, nggak boleh. Bahkan Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu di bab, beliau membahas tentang bab ma'asil masajid atau ma'asil masjid. Di antara maksiat-maksiat yang biasa terjadi di masjid, beliau menyebutkan di antaranya adalah membawa anak kecil yang belum saatnya dibawa. Itu nggak boleh, nggak bagus juga. Kadang dia rentan dengan najis, apalagi belum disunat. Kalau bekami, maaf, kadang-kala dia sembarangan, kada bebas-basuan, turut selawarnya masuk masjid. Nah ini nggak boleh dibawa anak-anak seperti ini. Di dalam Ihya Imam Ghazali itu menyebutkan. Nah tapi kalau anak kecilnya sudah mumayyiz, anak kecilnya tadi sudah bisa membedakan, ya sekitar umur 7 tahunan, 8 tahunan, artinya dia bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, diajak bicara nyambung, bisa menjawab, tahu mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat, mumayyiz kan sudah. Dan tata cara pelaksanaan sholatnya benar karena dididik orang tuanya, tahu tentang berwudu yang benar bagaimana, taharah, kemudian tahu
rukun-rukun sholat, bacaannya tasbih, ini nggak apa-apa, boleh dibawa ke masjid. Tapi kalau memang masih belum saatnya, usianya masih belum pas, ya jangan dulu, paham? Walaupun niat hati kita bagus, baik untuk membiasakannya, tapi namanya anak kecil, mau digimanakan juga anak kecil. Ini anak kecil ribut, ente jewer telinganya sampai merah, berhenti, paling 2 menit lari lagi dia. Kasihan, menyakiti badannya aja ente cubit berkali-kali juga, ya diam dia, takut ya, paling 5 menit nanti ada kawan, sini bisikinya, buka lagi, begitu. Anak kecil begitu ya, ente yang dewasa yang harus paham ya gimana cara. Jangan tuh bawa ke masjid, masih belum saatnya nanti ya, apalagi kalau sudah umur 7 tahun ajak itu ke masjid, karena di dalam hadis disebutkan muru awladakum bis salah li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruh anak-anak kamu kalau sudah berusia 7 tahun untuk sholat, dan kalau berusia 10 tahun nggak sholat juga pukul, ditakut-takuti gitu maksudnya, bukan dipukul dengan kekerasan sampai cedera, enggak, pukul menakut-nakuti. Darbun ghairu mubarrih atau darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menciderainya, yaitu darbu ta'dibin la darbu ta'dzibin, pukulan mendidik bukan pukulan menyiksa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi ulun pribadi dan kita semua insyaallah. Dan mudah-mudahan juga Allah jadikan putra-putri kita anak-anak yang salihin dan salihat, yang bakti kepada kita dan selalu taat kepada Allah dan Rasul. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, jagakan kita daripada segala fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman. Hindarkan kita dan keluarga, sahabat, umat muslimin muslimat dari bala bencana, dari penyakit, mara bahaya dan musibah. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbana waffiqna waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhwa bil khair rukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birda minkal umur wabdi anna Rabbana kulla jur qabla an ta'tiyana rasulullah waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullah taghsha mustafa man lil haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa ala al ali al kiram الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Terima kasih kepada Habib yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan menambah kita di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara kita telah selesai. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.